Terima kasih, selamat pagi. Yang saya hormati Pak Rektor, Kak Prodi, Prof. Maneke, yang juga kolega saya dulu waktu mengajar di FKIP Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, moderator Ibu Maya, dan teman-teman akademisi dan mahasiswa yang bersedia hadir untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Nah, saya akan membawakan isu mengenai khususnya secara spesifik saya akan mengangkat isu yang berhubungan dengan agency yang menjadi pusat atau center dari agency, khususnya di bidang kajian bahasa. Dan mungkin nanti Prof. Maneke mungkin bisa lebih detail akan membahas dari perspektif sastra. Nah, judul yang saya angkat pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk memikirkan kembali ya pusat dari agensi, khususnya di dalam kajian bahasa. Isu yang saya ambil adalah rethinking the locus of agency in language studies from anthropocentrism to posthumanism. Poin diskusi yang saya angkat ada 4 hari ini. Yang pertama, saya akan kita melihat bersama-sama bahwa kajian bahasa, khususnya bahasa Inggris dan kajian bahasa dan riset di dalam bahasa Inggris khususnya dan juga mungkin bahasa Indonesia itu lebih didominasi pada paham orientasi antroposentrik. Artinya agency itu berfokus pada manusia, kepada human sebagai makhluk hidup. Jadi anthropocentric basically is a human centered. Di dalam kajian filosofis, anthropocentrism itu dilihat sebagai human itu mempunyai intrinsic value. Hanya human yang mempunyai intrinsic value. Yang kedua, saya mengajak kita semua untuk memikirkan ulang agency, locus atau pusat dari agency itu. Dan poin ketiga, saya berusaha untuk mengeksplor literatur yang berhubungan dengan agency dari perspektif posthumanism. Dan yang terakhir, saya akan memberikan beberapa contoh yang mungkin memberikan bisa lebih konkret, memberikan ilustrasi apa sih sebenarnya agency dalam perspektif posthumanism. Oh ya, ngomong-ngomong Ibu Maya, saya diberi waktu berapa menit ya? 30 menit ya? 30 menit, Prof. Oke, baik. Ya. Semoga saya bisa tepat waktu. Baik, nanti diingatkan Prof ya. Baik. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan dua figur ini. Yang pertama dari kajian filsafat, yaitu René Descartes, yang juga dikenal sebagai the founder of modern Western philosophy. Atau René Descartes salah satu pelopor dari European Modern Times, filsafat di kajian modernisme. Karena itu kita mengenal istilah modernism atau modernity di dalam filosofis. Nah, menurut René Descartes, manusia itu sebagai fondasi dari knowledge. Kita mengenal slogan ya, ego cogito, I think therefore I am, yang kemudian dikenal dengan the Cartesian ego cogito. Di dalam kajian bahasa kita mengenal Cartesian linguistics, linguistik Cartesian yang berpusat pada human, antropocentris orientasinya. Nah, ini konsep modern. Sebenarnya sebelum dari modern times itu kita juga mengenal adanya middle ages ya, yang berpusat pada politics of knowledge, yaitu pusatnya Tuhan, theo. Dan menurut René Descartes ternyata human yang menjadi pusat. Oke, jadi digantikan dari perspektif politics of knowledge menjadi
ego politics of knowledge. Berangkat dari ego cogito. Nah, ini di dalam perspektif anthropocentris ini, the mind of Western man, yang dikenal the mind of Western man, access to the law of the universe and capacity to produce scientific knowledge and theory, yang juga dikenal dengan ego politics of knowledge, itu lebih superior. Jadi manusia, mind, minda, atau pikiran itu sangat sentral. Sehingga ini dikenal dengan ego politics of knowledge. Dan ego politics of knowledge dari pandangan Cartesian itu lebih superior dibanding dengan geo atau body politics of knowledge. Karena itu kita mengenal istilah universalism. Ya, menurut Descartes, knowledge yang diolah atau yang diproduksi oleh manusia sebagai locus of agency ini bisa mengklaim universalism. Jadi sifatnya tidak non-situated. Sifatnya universal. Makanya kita mengenal universalism, dan itu konsep barat itu, konsep European centric, ya. Nah, di dalam kajian bahasa, salah satu pengikut yang mungkin kita kenal adalah Noam Chomsky. Ya, kita mengenal dikotomi. Jadi sebenarnya Cartesian linguistik ini juga menganut prinsip dualisme, dualisme ontologi, sehingga bisa membedakan mind and body, context and text, subject and object. Itu dualisme. Nah, dualisme ontologi ini pusatnya adalah Cartesian. Nah, karena itu kita melihat dualisme juga binary yang dikotomi yang digagas oleh Chomsky itu menjadi competence and performance. Ya, competence yang berhubungan dengan idealized native speakers, while performance itu the realizations of competence. Nah, di dalam pandangan Cartesian linguistik, competence itu menjadi penting, sedangkan performance itu menjadi secondary. Dan competence itu lokusnya di pikiran manusia. Jadi sekali lagi ini masih pusatnya pada anthropocentrism. Jadi manusia, mind yang menjadi superior. Oke. Kita juga mengenal language is a mirror of mind. Jadi sekali lagi ini berpusat pada human beings, khususnya pada mind, pikiran. Karena itu kita juga mengenal istilah reasoning, rasional, humans as reasoning, rationalistic being. Ya, jadi pusatnya pada manusia dan khususnya pada pikiran. Saya berangkat lagi dalam konteks language studies, khususnya di second language acquisition, language policy. Fokusnya lebih pada superiority of man as the locus of agency. Saya ambil salah satu contoh dari jurnal Applied Linguistics, ya. Di sini yang ditulis oleh Dwight Atkinson, salah satu penggagas embodied cognition, ya, extended embodied cognition in second language acquisition. Nah, Atkinson mengkritik bahwa kajian second language acquisition itu sifatnya anthropocentris. Artinya hanya di pusat pemerolehan bahasa itu hanya pada pikiran, hanya pada kognisi. Karena itu Atkinson mengextend konsep cognition dalam SLA, tradisional SLA itu disebut dengan extended atau embodied cognition. Artinya adalah Atkinson menggagas konsep sosio-kognitif. Artinya bahwa social factor atau sosiomaterialism itu tidak terpisah dengan konsep kognisi. Ketika orang belajar bahasa itu bukan hanya sekedar kognitif saja, tapi ada unsur semacam alignment atau assemblage yang juga berkontribusi dalam pemerolehan bahasa. Nah, yang tradisional SLA itu pusatnya purely human, kognitivist. Ya, misalkan kita mengenal Michael Long, Lourdes Ortega, ya,
Vivian Cook, tokoh-tokoh yang lebih berpusat pada cognition di dalam second language acquisition. Nah, namun menurut saya Dwight Atkinson, sosiomaterialism itu juga lebih menekankan sosio-kognitif, itu juga lebih menekankan kepada human sebagai locus of agency dan tidak memberi perhatian penuh kepada materialism. Lionel Wee, salah satu scholar di dalam applied linguistic, mengatakan bahwa competence in language use derives from the goal and desires of human actors. Artinya desire sama goal dari manusia, ya, itulah yang mengakibatkan kita mempunyai kompetensi di dalam berbahasa, atau competence in language use derives from the goal and desires of human actor. Jadi manusia sebagai pusat agency dalam konteks ini. The locus of agency in individual humans, karena itu kita mengenal humans are creative being. Tapi sebenarnya this is not really the case dalam perspektif posthumanism. Dan saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, karena banyak kritikan di dalam konsep agency sebagai locus of agency, Lionel Wee mengajak kita semua untuk memikirkan ulang, khususnya untuk kajian bahasa dan juga penelitian bahasa. Dan dia mengatakan adalah thinking about agency as the sole attribute of humans is problematic. Such a thinking downplay and dismiss the roles of non-human entities. Nah, Wee tidak mendeny bahwa humans exist, ya, role of human beings itu juga penting. Namun jika fokusnya terlalu pada humans, maka such a thinking can downplay or dismiss the roles of non-human entities. Bennett juga ujar, no one really knows what human agency is, or what humans are doing when they are said to perform as agents. In the face of every analysis, human agency remains something of a mystery. If we do not know just how it is that human agency operates, how can we be so sure that the processes through which non-humans make their mark are qualitatively different? Ini menurut saya suatu poin yang sangat provokatif dan perlu kajian lebih lanjut. Ya, saya akan memberikan nanti beberapa riset yang pernah saya lakukan juga untuk melihat ternyata poin ini sangat relevan dengan konteks, khususnya dalam konteks saat ini, di mana teknologi sangat merebak, right? Sehingga batasan antara manusia dan non-human itu menjadi batasannya menjadi sangat tipis sekali, sehingga agak susah untuk dibuat demarkasi. Ketika saya ini saya sebagai contoh saja bahwa untuk membuktikan kebenaran dari argumentasi ini, ketika saya mengirim artikel melalui via sistem, itu yang menjawab saya berkomunikasi tidak sama human tapi sama artificial intelligence. Jadi komunikasi saya ketika saya mengirim manuskrip melalui sistem yang disebut dengan Scholar One, ya, Scholar One sama Vortex. Sekarang ada teknologi baru di dalam Wiley. Misalkan kalau kita ingin mempublish jurnal kita di Wiley, mereka sudah membuat sistem baru yang dulunya Scholar One, sekarang lebih canggih, di mana tanpa ada humans yang to assist us. Oke, jadi hanya mesin. Dan mesin ini sangat kreatif. Ya, dia bisa menanyakan ID orchid kita. Dia bisa menanyakan abstrak, bisa meminta abstrak, bisa meminta keywords. Jika keywords tidak lengkap, dia bisa akan respon. Nah, ini semua dilakukan oleh material, atau dalam konteks ini adalah mesin. Oke, non-humans. Nah, saya akan beralih kepada konsep agency dalam konteks posthumanism vantage point. Perlu diketahui
mungkin bahwa posthumanism is concerned with the assumption that the human individual constitutes a stable, unchanging unit that acts on the world that exists outside this unit. Jadi asumsinya adalah manusia itu sifatnya stabil, ya, sehingga locus dari agency itu menjadi tidak jelas. Jadi dengan kata lain, agency di dalam manusia itu unlocalizable, tidak bisa di-localize, ya, karena sifatnya stabil. Nah, karena itu mungkin perlu dipikirkan bahwa ternyata locus agency itu tidak hanya pada human. Dan jika ada argumen yang mengatakan bahwa locus of agency itu hanya terletak pada manusia, maka itu problematik, ya. Dan perlu kita pikirkan ulang konsep dari locus of agency, khususnya di bidang kajian bahasa. Nah, perlu diingat juga posthumanism itu sebenarnya menurut Alistair Pennycook itu adalah umbrella term atau alat navigasi. Jadi bukan sesuatu yang fix, suatu rigid suatu rigid perspektif, suatu rigid point of view. Ya, ini dilihat sebagai suatu umbrella term atau alat untuk menavigasi. Alat untuk menavigasi dan melihat konsep agency di dalam kajian bahasa. Dan juga mungkin nanti kajian susastra, Pak Prof akan menjelaskan lebih lanjut, Prof Maneke. Nah, Catherine Barrett juga mengatakan bahwa posthumanism does not presume the separateness of anything, let alone the alleged spatial, ontological, and epistemological distinction that sets human apart. Nah, jika kita membandingkan antara Cartesian, filsafatnya Cartesian yang melihat dualisme ontologi, maka Catherine Barrett tidak melihat dualisme ontologi. Artinya tidak ada perbedaan, tidak ada pemisah antara tempat, space, ontologi, epistemologi. Yang dari perspektif Cartesian itu suatu hal yang terpisah. Nah, dalam perspektif posthumanism mereka mengadopsi istilah flat ontology. Flat ontology artinya segala sesuatu equal, baik human and non-human. Tidak ada pemisah antara human dan non-human. Flat. Tidak ada pemisah antara text and context. Tidak ada pemisah antara subject and object. Jadi semuanya dilihat sebagai sesuatu yang flat. They receive equal treatment. Kita bandingkan dengan competence and performance. Itu dualism, itu Cartesian linguistik, ya, antara competence and performance. Itu dikotomi yang boleh dikatakan semacam mutually exclusive, ya. Dalam perspektif Cartesian itu mutually exclusive. Performance must be separated from performance. Competence must be separated from performance. Dengan kata lain, performance ini mendapat secondary atau auxiliary role, sedangkan primary role adalah competence. Nah, dalam perspektif posthumanism yang menganut prinsip dualism, menganut prinsip flat ontology, maka performance dan competence tidak berlaku. Jadi artinya dua-duanya flat, dua-duanya equal, ya, tidak ada hierarki, ini lebih superior, ini lebih inferior. Nah, dualism perspektif dualis ontologi ini adalah filsafat barat. Ya, jadi segala sesuatu tuh harus berbeda. Ternyata tidak, dari pandangan posthumanism. Dalam konteks kajian bahasa, Lionel Wee mengkategorikan dua kiblat, dua perspektif dalam posthumanism di dalam language studies. Yang pertama disebut dengan eco-linguistic tradition, tradisi eco-linguistik. Misalkan di dalam sekarang ilmu linguistik kan sudah mulai menjadi fluid, menjadi cair. Jadi tidak fokusnya tidak harus selalu pada konteks di
di global north, tetapi juga lebih bermuara pada global south saat ini. Nah, eco-linguistic tradition misalkan the inclusions of all living beings and the natural world apart from human. Misalkan efek pada global English, kepada linguistic and cultural diversity. Ya, jadi misalkan kita mengenal Skutnap Kangas, linguistic human right atau linguistics ecology, ya Skutnap Kangas and Alasdi Peniku, right? Dan itu lebih melihat pada the spread of English to other localities, ya sehingga bisa Skutnap Kangas misalkan untuk mempreserve melindungi ya bahasa-bahasa lokal dari bahasa Inggris, ya yang dikenal dengan human right, linguistic human rights. Nah, ini salah satu eco-linguistik dalam konteks post-humanism. Saya akan nanti berikan beberapa contoh untuk yang eco-linguistik. Yang kedua, tradisi cyborg tradition. Nah, ini mungkin teman-teman tahulah, ini yang berhubungan dengan interaksi manusia yang dimediasi oleh teknologi, ya seperti artificial intelligence, right? Nah, ini efek dari advanced technology on teaching and learning language. Saat ini marak pengajaran bahasa di efek dari teknologi pada pengajaran bahasa dan pemanfaatan teknologi dalam kajian-kajian bahasa. Ini disebut dengan cyborg tradition. Nah, berangkat dari dua tradisi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa post-humanism perspektif menekankan pada pentingnya linguistic assemblage. Teman-teman nanti bisa lihat, bisa baca konsep the new materialist orientation dan juga the social network theory yang digagas oleh Latour, ya, di Assembling the Social, judulnya Assembling the Social. Nah, new materialist orientation and social network theory ini mengakomodasi perspektif dari posthumanism sebenarnya. Saya masuk kepada contoh yang lebih konkret, mungkin itu tadi konsep, ya, sehingga konsep ini bisa memperkaya perspektif kita. Nah, saya sedang membimbing mahasiswa doktor yang melakukan penelitian etnografi di pedalaman Kalimantan Barat. Ya, ini komunitas Dayak. Nah, dari hasil penelitian ini topiknya berhubungan dengan language materiality. Nah, dalam konteks Barat, dalam konteks Dayak, ya verbal atau language, konsep language itu tidak berlaku. What is language? Is fake. Tidak jelas language itu, dan banyak kritisisme mengenai konsep language. Salah satunya Alasdi Peniku, Ross Harris, right? Itu mengkritik konsep language. Nah, yang lebih real itu material. Sehingga Pennycook pernah menulis there is no language without materiality. Itu sangat provokatif dan menurut saya sangat menarik. Dan saya jelaskan di sini relevansi dari poin bahwa there is no language without materiality. Dalam budaya Dayak, ya, penelitian mahasiswa saya menemukan bahwa ketika dia mengajar konsep ini, pengajaran bahasa Inggris, ya, pengajaran bahasa Inggris mengajarkan konsep delicious. Konsep delicious itu diterjemahkan menjadi enak dalam bahasa Indonesia. Dan enak itu sendiri juga tidak jelas. Verbal enak atau verbal delicious itu apa? Bagi mereka tidak ngerti. Bagi siswa-siswi di komunitas Dayak ini tidak ngerti. Jadi berulang-ulang diterjemahkan pun juga tidak mengerti konsep enak itu seperti apa. Atau delicious itu seperti apa sih? Nah, yang dilakukan oleh mahasiswa saya ini, dia menggunakan material.
Ya, jadi di konteks ini material yang komunitas yang embedded dengan material di kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu adalah Dauk Manggala. Dauk Manggala itu adalah sejenis tumbuh-tumbuhan ya di komunitas Dayak yang biasa dimasak dan diolesin sambal terasi. Jadi ketika dia menjelaskan bahwa Dauk Manggala itu untuk makan ya dan dikasih sambal terasi, rasanya seperti apa? Rasanya enak. Nah, itulah delicious gitu. Nah, artinya di sini ada konsep assemblage ya, yang punya agency, locus of agency human itu tidak sepenuhnya membantu ternyata. Dan humans harus beraliansi dengan materi. Sehingga Dauk Manggala plus human actors, maka meaning making akan terjadi. Nah, kalau locus agensinya pada human saja minus material, maka meaning making tidak terjadi. Ya. Nah, makna itu muncul adanya aliansi human actors plus material. Dalam hal ini Dauk Manggala. So human actors plus Dauk Manggala menghasilkan meaning making, sehingga memproduksi knowledge yang dimengerti oleh siswa-siswa ini. Nah, gambar yang kedua di sini konsep selamat datang, welcome. Mereka tidak tahu welcome atau selamat datang itu seperti apa. Nah, mahasiswa saya melakukan dengan menggunakan material bambu, pemotongan bambu dengan menggunakan mandau di sini. Nah, tradisi local wisdom di konteks Dayak itu penyambutan tamu dengan menggunakan pemotongan bambu untuk mempersilahkan tamu itu bisa masuk. Nah, ini konsep ini adalah assemblage, ya, aliansi antara humans actors plus materials, sehingga mengakibatkan meaning making terjadi. Nah, dalam konteks ini ternyata materials pun punya agency. Jadi locus of agency itu distributed sifatnya. Jadi tidak localizable pada human actors, tetapi bersifat distributed. Ya, distributed agency antara human actors, seorang siswa yang membawa mandau dan bambu, mandau plus bambu, ya, plus human actors yang memotong bambu itu, sehingga meaning making menjadi jelas bahwa konsep welcome itu seperti ini. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita bisa lihat di gambar sebelah kiri ini. Ketika saya parkir mobil di dalam suatu mall tanpa ada human assistant, saya melihat adanya automated sign, automated light, which indicates the space is available, and the parking space is available, and the parking space is occupied. Ya, the parking space is vacant, the parking space is occupied. Lampu hijau indicating that the space is still vacant, so I can park my car, in this space, in this tempat ini, ya, in this parking lot. Sedangkan yang merah indicates bahwa this is occupied. Nah, dalam konteks ini ternyata agency terletak pada materi, tidak terletak pada manusia, karena tidak ada human assistant dalam konteks ini. And we are aware. Jadi pikiran kita dengan melihat lampu hijau, it gives signals. Ya, lampunya memberikan signal, materinya automated sign itu gives us signal. Oh, this space is still vacant. Therefore, we can park in this space. While the red automated sign sends signals to our mind, indicating that this is occupied. Therefore, we are not allowed to park. Okay? Ini yang sehari-hari yang pernah kita alami. Nah, dalam konteks artificial intelligence, di dalam kelas, misalkan sekarang teknologi sudah semakin canggih dan guru juga banyak memanfaatkan teknologi. Jadi ada aliansi, sekali lagi
human actors-nya tidak terletak semata-mata pada agency, tidak terletak semata-mata pada human actors, tetapi pada materi. Dalam hal ini teknologi. Sehingga human actors plus teknologi plus materialism itu menghasilkan meaning making. Dan agency sifatnya distributed, tidak localizable pada entitas-entitas tertentu. Dan semuanya flat. Jadi tidak ada dualism, tidak ada binary. Nah, saya melakukan penelitian di konsep konsep tubuh, ya, libidinal body, soma estetika di pedalaman di konsep komunitas Dayak, ya, Borneo, ya. Ini saya publish di Journal of Philosophy of Education, terbitan Oxford University Press. Saya sebenarnya konsep ini saya juga mau mengkritik posthumanism sebenarnya. Ini posthumanism ini juga dari Western ini sebenarnya, ya, dari Western. Ini Western construct. Seperti globalisasi itu juga Western construct. Globalisasi itu grand naratif dari konsensus Washington sebenarnya, globalisasi. Karena itu Durai memberikan perlawanan. Jadi globalisasi itu sebenarnya epicenternya tidak Western, tetapi di mana-mana. Tempatnya selalu di mana-mana itu menjadi globalisasi. Ya. Nah, dia mengusulkan istilah grassroots globalization atau globalization from below. Nah, konsep posthumanism ini barat. Ini European centric dan juga Western centric. Sebenarnya sudah lama ada di konteks kita. Cuma sayangnya ini tidak diteliti itu sebenarnya. Ya. Nah, saya melakukan penelitian di komunitas Dayak, dan ternyata aliansi antara materi, ya, sama humans itu sudah lama terjadi ternyata. Nah, contoh ini saya kasih salah satu contoh saja. Ini kita melihat Dayakness dancer, ya, perform yang disebut dengan Kinyah Mandau Hathaway dance, ya. Di dalam tradisi Dayak ini, kalau hanya mengandalkan human actors saja atau mengandalkan body saja, soma estetika saja, tidak sufficient, ya. Dan itu tidak akan tidak sepenuhnya merepresentasikan budaya Dayak. Jadi budaya Dayak tuh ada aliansi antara tubuh, soma estetika, yaitu human actors, dan juga objek. Nah, sekarang kita lihat di sini ada mandau yang digigit. Sama juga ada di sini shield, ya, yang disebut dengan talawang. Nah, mandau being beaten by this man indicates courage. Ya, indicates courage. Dan juga talawang ini juga indicating courage, artinya keberanian, right? Symbolizing courage. Nah, jika terlepas dari objek ini dalam performing Kinyah Mandau Hathaway dance ini, maka itu menjadi tidak berarti. Gitu. Jadi agensinya di sini distributed, ya. Ternyata materi itu punya agensi, materi itu punya nyawa. Karena itu ada istilah thingification di dalam konsep fisika. Itu ada konsep fisika yang diadopsi di dalam ilmu bahasa, itu ada thingification dari kata think. Ya, think. Karena itulah perlu bagi kita untuk mempertimbangkan ulang, ya, atau memikirkan ulang lokus dari agensi itu pada human actors di dalam kajian bahasa dan juga di dalam research, dalam penelitian bahasa. Baik, Prof, 4 menit lagi. Oh, sudah selesai. Ya, saya berharap ini on time. Nah, ini beberapa referensi yang nanti teman-teman bisa baca, ya. Dari saya mengambil dari Catherine Barrett, seorang ahli fisika, Meeting the Universe, Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Dari Bennett juga ini berhubungan dengan political ecology, ya, lebih spesifiknya untuk applied linguistic, Alasti Pennycook, ya, posthumanist, dan Lionel Wee, posthumanist word Englishes, dan yang terakhir adalah Rethinking Agency in Language and Society,
oleh Lionel Williams. Terima kasih. Ya. Semoga ini bisa memantik pemikiran-pemikiran yang fresh dari teman-teman.